Saat pagi hari. Tapi kayaknya udah minum. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan. Jemaat IRC yang dikasihi Kristus, baik yang ada di Sydney ataupun di luar Sydney yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini tanggal 9 Januari 2022. Tema pada kebaktian pada hari ini adalah sikap radikal dalam menghadapi pencobaan yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, dan akan dibawakan oleh Pendeta Kastiko. Para jemaat juga diingatkan bahwa walaupun kita sedang kebaktian dalam keadaan online, kita mau mengambil sikap hikmat dan hormat di dalam hadirat Tuhan untuk ikut di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Siapkan dalam tempat yang betul-betul siap sedia untuk ikut dalam kebaktian, mematikan dering telepon, dan sungguh memberikan hati dan pikiran kita ke dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Adapun ajakan beribadah pada hari ini terambil dari kitab Mazmur, ayat yang 100, pasal yang 100, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Bersama-sama kita akan meresponi ajakan beribadah dengan menyanyikan satu hal yang kurindu dengan tetap bangkit berdiri. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saat ini saya mengundang untuk jemaat ARC untuk boleh menundukkan hati dan pikiran. Kita mau mengakui segenap dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Marilah kita dengan masing-masing berdoa. Saya beri kesempatan untuk setiap dari kita untuk boleh mengakui segenap hati dan pikiran yang gelisah dan berdosa di hadapan Tuhan secara masing-masing sebelum saya tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, benarlah apa yang pemazmur katakan bahwa lebih baik untuk kami untuk satu hari berada dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Benarlah bahwa kadang-kadang kita mengerti apa yang Tuhan katakan bahwa kita diberikan kesempatan bekerja pada saat waktu masih siang, dan ada saatnya kami mulai tidak dapat melayani Tuhan. Kami melihat bahwa keadaan di depan kami demikian tidak menentu untuk kami boleh bersekutu, berkumpul, fellowship bersama-sama Tuhan, dan kami
selalu take it for granted untuk apa yang kami bisa lakukan, berkumpul bersama dengan jemaat-jemaat yang lain, untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Kami melihat bahwa setiap kami boleh ditanamkan oleh Roh Kudus untuk boleh rindu, untuk boleh berbakti bersama-sama di dalam tempat naungan gereja, bertemu dengan teman-teman seiman. Kami rindu untuk kami boleh kembali lagi bersama-sama Tuhan, dan tidak menerimanya itu sebagai sesuatu yang hal yang biasa dan lumrah dalam kehidupan kami, bahwa ini adalah sesuatu yang memang biasa terjadi. Tapi kami sebagai orang-orang yang kurang mengucap syukur untuk hal itu Tuhan. Biarlah lagu yang sebelumnya kami nyanyikan boleh terus kami ingat bahwa adalah satu kerinduan untuk setiap dari kami berkumpul di rumah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Berdoa untuk setiap hati dan pikiran kami yang jahat di mata Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perkataan kami yang menyakiti saudara kami, orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, kolega kami. Berdoa untuk sikap dan hati kami Tuhan yang tidak mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Engkau. Ya Tuhan Yesus, sebagai Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi kami, dan kami tidak mencerminkannya dalam kehidupan kami, terutama kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Berdoa agar setiap dari kami untuk masa-masa yang sulit seperti ini masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberitakan kehidupan dan keselamatan yang hanya daripada Yesus saja Tuhan. Kami percaya bahwa itu adalah setiap kerinduan di hati jemaat IRC yang saat ini boleh berbakti pada saat ini Tuhan, untuk boleh terus diubahkan, punya sesuatu yang untuk kami terus gumuli, kami terus doakan Tuhan, di mana kami bisa boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan bahkan dalam keadaan sulit seperti sekarang, bahkan dalam keadaan struggle yang setiap dari kami yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakui segenap dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu Putra Allah yang tunggal dan Juru Selamat kami. Hidup kami berdoa dan mohon ampun. Amin. Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal yang 32, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-6, yang akan saya bacakan demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Terima kasih, jemaat boleh dipersilakan duduk. Kita saat ini mau mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Dodi. Pembacaan Alkitab akan terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya persilakan untuk saudara Dodi untuk boleh membacakan Bible reading hari ini. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari surat Yakobus pasal pertama ayat 1-4. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan memberkati firman-Nya. Terima kasih untuk saudara Dodi untuk boleh membacakan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sermon yang akan dibawakan oleh Pak Kasti, saya ada sedikit sharing mengenai pembacaan Alkitab yang baru saja kita baca. Jadi kira-kira 11 tahun yang lalu kami baru pindah ke Australia tahun 2011, dan kami memulai KTB waktu itu dengan Pendeta Robi Moninka, dengan Jimmy, Heriati, dan Dodi Ratna, juga dengan Hendra Ko dan Emil sekeluarga. Dan waktu itu kita membahas Yakobus ini gitu. Dan lucunya waktu itu kalau nggak salah Ci Inge sempat bilang, ntar kalau misalnya kalau lagi dengerin yang soal yang ini susah membawakan ketekunan apa-apa, ntar kamu dicobain apa segala macam. Betul aja kejadian bahwa
setelah kami KTB beberapa hari kemudian mobil saya ditabrak. Ada aja, pokoknya ada aja lah gitu. Yang menarik dengan apa yang kita ketekunan. Tapi bukan berarti terus mobil saya tabrakan gara-gara saya baca Yakobus 1 apa segala macam gitu. Cuman intinya adalah dalam keadaan apapun dan kita sulit, tertekan atau apa gitu, yang mesti kita lakukan sebetulnya adalah kita fokus untuk bagaimana kita bersikap gitu. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan bahwa manusia itu dinilai bukan dengan bagaimana dia mengatakan atau apa gitu. Saya lupa dengan complete wording ya, tapi bagaimana kita, apa reaksi kita before God. Itu intinya yang dia bilang dalam salah satu khotbah mungkin 15-16 tahun yang lalu gitu. Nah, sesuai banget dengan tema yang kita dengar pada hari ini, yaitu sikap radikal dalam menghadapi pencobaan. Itu sebabnya lagu yang saya ambil pada saat ini adalah Jesus Beautiful Savior, untuk boleh mempersiapkan kita masing-masing untuk masuk dalam kebaktian ini. Karena saya merasa dalam persiapan ini, waktu kita mulai menghadapi segala pencobaan, arah pikiran hati kita adalah kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah our beautiful Savior. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan Jesus Beautiful Savior. Redeemer, bright morning
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan, di minggu kedua, di awal tahun 2022, kami datang kepada Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami berterima kasih, bersyukur untuk segala kebutuhan kami yang telah Tuhan cukupkan. Kekuatan dan pertolongan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup sampai pada detik ini. Tuhan, kami datang di dalam ibadah ini. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa agar sungguh-sungguh Tuhan memberikan kami hati yang terbuka, hati yang mau taat, hati yang mau meresponi kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Supaya kami boleh bertumbuh, supaya kami boleh dikuatkan, supaya kami boleh dipimpin ke arah, ke dalam kehidupan dan masa depan yang telah Tuhan tetapkan dan siapkan untuk setiap kami. Berikan kami kekuatan untuk mau taat kepada Tuhan, untuk mau mengikuti rencana-Mu atas kehidupan setiap kami, Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak pernah bersifat kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, sekalipun kami tidak selalu bisa mengerti dan tidak bisa selalu menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dengarkan doa kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini atau mulai minggu ini kita akan belajar dari kitab Yakobus. Kita akan mulai melakukan eksposisi penggalian dari kitab Yakobus, apa yang bisa kita pelajari dan apa yang Tuhan mau kita pelajari dari perikop ini untuk kita. Tadi kita sudah membaca Yakobus pasal pertama, ayat pertama hingga keempat. Saya bacakan sekali lagi perikop ini untuk saudara sekalian. Yakobus pasal pertama, ayat pertama hingga keempat berkata demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, dari perikop ini, Yakobus pasal pertama, ayat pertama hingga keempat, kita akan merenungkan sebuah topik tentang sikap radikal di dalam menghadapi pencobaan. Sikap radikal sebagai orang Kristen di dalam menghadapi pencobaan. Saudara, Yakobus adalah seorang yang terus terang dan selalu berbicara langsung pada inti masalahnya. Ia bukan orang yang suka berputar-putar dan berbahasa basi dalam berbicara dan menulis. Yakobus bukanlah orang yang tertarik untuk mendengar kita bersaksi dan berbicara tentang betapa hebatnya iman kita. Tetapi ia ingin melihat bukti dari iman itu di dalam perbuatan kita. Ada banyak penafsir Alkitab yang memandang kitab Yakobus sebagai kitab yang paling tidak teologis.
atau kurang Alkitabiah di dalam Perjanjian Baru selain kitab Filemon. Ini bukan berarti Yakobus mengurangi kebenaran dan doktrin-doktrin yang penting dalam tulisannya. Melainkan ia ingin melihat bagaimana doktrin mempengaruhi bagaimana kita hidup. Bagaimana pemahaman kita itu mempengaruhi kehidupan kita. Itu yang ditekankan oleh Yakobus. Berkata-kata itu mudah, tetapi Yakobus ingin melihat hasilnya dalam hidup kita. Dari 108 ayat yang ada di dalam kitab Yakobus ini, 54 ayat atau separuhnya itu berisi kata kerja dalam bentuk perintah. Saudara, siapakah Yakobus ini? Ada beberapa orang yang memakai nama Yakobus dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Kita tahu bahwa Yakobus ini bukanlah Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, saudara dari Rasul Yohanes. Karena Rasul Yakobus sudah mati syahid pada tahun 44 Masehi, yang kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal ke-8. Hampir semua penafsir Alkitab sepakat bahwa penulis dari kitab Yakobus ini adalah saudara dari Tuhan Yesus sendiri. Yakobus ini baru percaya kepada Kristus setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menyatakan diri kepadanya. Itu kita bisa baca di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-7. Kemudian Yakobus ini menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Saudara, ketika memulai pendahuluan dari suratnya ini, Yakobus bisa saja menyatakan, dari Yakobus, anak dari perawan Maria, saudara dari Tuhan Yesus, saya tumbuh besar bersama-sama Yesus. Tetapi saudara, baik Yakobus maupun saudaranya yang lain, saudara Yesus yang lain, yaitu Yudas, kedua-duanya memulai pendahuluan suratnya dengan memanggil dirinya sebagai hamba. Dikatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Yakobus memperkenalkan dirinya sebagai hamba atau budak Allah dan budak atau hamba Yesus Kristus. Ia mensejajarkan Kristus dengan Allah, dan dengan ini Yakobus mengakui ketuhanan atau keilahian dari Tuhan Yesus. Saudara, kepada siapakah Yakobus menuliskan suratnya ini? Dikatakan dalam ayat 1b, kepada ke-12 suku di perantauan. Ia menulis kepada orang-orang Yahudi yang hidup di luar Israel. Kemungkinan mereka adalah jemaat-jemaat di Yerusalem yang kemudian terpencar ke berbagai tempat oleh karena penganiayaan yang terjadi setelah kematian Stefanus. Karena anti-Yahudi yang terjadi dalam kekaisaran Romawi, orang-orang percaya ini seringkali menjadi sasaran permusuhan dan penganiayaan dari dunia di sekitar mereka maupun dari sesama orang Kristen. Sebagai seorang gembala dan pemimpin gereja, Yakobus menulis surat ini kepada orang Yahudi Kristen yang tersebar itu untuk menekankan beberapa hal. Di antaranya tentang iman sejati yang dinyatakan di dalam perbuatan nyata, tentang hidup yang benar, tentang bertahan menghadapi pencobaan, tentang bahaya kekayaan, tentang hukum dan tentang kasih, tentang iman dan tentang perbuatan baik, tentang kedatangan Kristus kembali, tentang kerendahan hati. Namun poin yang utama dalam surat Yakobus adalah tentang perbuatan iman. Saudara dikasih Tuhan, kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan, yang sedang menderita karena kehilangan rumah mereka, tanah air mereka, harta milik mereka, dan yang sedang mengalami penganiayaan di tempat di mana mereka merantau dan mengungsi. Yakobus berkata dalam ayat kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, apabila kita adalah orang-orang Kristen di perantauan tersebut, bagaimana respon kita terhadap perkataan Yakobus ini?
Mungkin kita akan mencap Yakobus sebagai pemimpin yang tidak mengerti pergumulan umatnya. Pemimpin yang tidak peka, tidak berempati, pemimpin yang aneh. Namun saudara, sebelum kita melanjutkan kekecewaan kita dan kemarahan kita kepada Yakobus, jangan lupa bahwa ada dua pemimpin besar di dalam Perjanjian Baru yang juga pernah mengatakan hal yang sama. Misalnya Rasul Petrus. Ia berkata di dalam 1 Petrus pasal keempat ayat ke-13 demikian. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Dan tokoh yang kedua, yaitu Rasul Paulus. Ia berkata dalam Roma pasal ke-5 ayat ke-3 demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Apabila kita menolak dan tidak bisa menerima apa yang dinyatakan Yakobus, maka kita juga harus menolak apa yang dinyatakan oleh Petrus maupun oleh Paulus, yang mengatakan supaya kita bersukacita di dalam penderitaan. Jadi, apa alternatif kita? Alternatif lain bagi kita adalah memperhatikan sungguh-sungguh apa yang mau dikatakan oleh para penulis ini kepada kita. Secara khusus pada hari ini, apa yang mau dikatakan oleh Yakobus kepada kita di dalam perikop ini. Saudara, hal yang pertama yang Yakobus mau katakan kepada kita adalah kita harus mengadopsi sikap radikal dalam menghadapi pencobaan. Kita harus mengadopsi sikap radikal dalam menghadapi pencobaan. Ayat kedua mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan atau sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, istilah anggaplah, consider, memiliki arti berpikir, memperhitungkan, dan mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan sebagai hasilnya akan muncul sikap radikal dalam memahami dan menghadapi pencobaan di dalam hidup ini. Sikap radikal yang pertama adalah kita menerima pencobaan sebagai sesuatu yang diharapkan, bukan sesuatu yang mengejutkan. Pencobaan-pencobaan dalam hidup ini adalah sesuatu yang diharapkan, bukan sesuatu yang mengejutkan. Saudara, Yakobus tidak berkata, saudara, seandainya atau jikalau atau umpamanya kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tidak. Yakobus tidak memakai kata if, tapi Yakobus memakai kata when, ketika. Ini berarti bukan pilihan, melainkan sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Pencobaan adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita. Seperti yang pernah diingatkan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal keempat ayat ke-12. Saudara-saudara, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Petrus mengingatkan kepada kita, jikalau kita menghadapi ujian, pencobaan dalam hidup ini, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Banyak orang Kristen berpikir secara naif bahwa apabila mereka menaati Tuhan, mereka akan diluputkan dari berbagai pencobaan. Sehingga ketika pencobaan menghantam kehidupan mereka, mereka menjadi bingung dan seringkali mereka marah kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, saya setia mengikut Engkau. Mengapa Engkau izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab memberikan kita kesaksian yang sangat melimpah tentang orang-orang kudus, anak-anak Tuhan yang mengalami berbagai pencobaan dalam kehidupannya. Pencobaan tersebut tidak selalu karena akibat dari ketidaktaatan kita, melainkan sarana yang Tuhan pakai untuk menguji iman kita.
Sarana yang Tuhan pakai bervariasi menurut kedaulatan dan tujuan Allah. Kita tidak selalu dapat mengerti mengapa Tuhan mengirim pencobaan tertentu dalam hidup kita. Satu hal yang kita tahu secara pasti adalah semua itu terjadi karena Tuhan mengizinkannya. Sikap radikal terhadap pencobaan yang kedua, sikap radikal terhadap pencobaan tidak berarti bahwa kita menyangkali rasa sakit, rasa sedih, dan emosi kita. Saudara, ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan dalam hidup ini, baik dalam bentuk sakit penyakit, kesulitan, tantangan, penderitaan dalam kehidupan kita, semua hal itu seringkali membuat kita menjadi sedih, meneteskan air mata, dan mengacaukan hati dan emosi kita. Sikap radikal terhadap pencobaan tidak berarti bahwa kita menyangkali emosi kita, kesedihan kita, duka kita. Saudara, ketika Lazarus mati, Alkitab menceritakan dalam Yohanes pasal ke-11, Maria dan Marta saudaranya begitu bersedih hati, mereka menangis, berduka cita, meratap karena kematian Lazarus. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan Yesus tidak menegur Maria ataupun Marta yang berduka cita, menangis karena kematian Lazarus. Bahkan Alkitab menyaksikan, Tuhan Yesus juga ikut menangis bersama-sama dengan mereka. Ketika Tuhan Yesus sedang menghadapi salib, saudara, Ibrani pasal ke-5 ayat ke-7 mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Di dalam menghadapi jalan salib yang ada di depan matanya, Tuhan Yesus pun menghadapi pergumulan yang sangat berat. Maka dikatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan dengan ratap tangis dan keluhan yang tidak terucapkan kepada Tuhan. Dan saudara, Paulus menasihati kita di dalam Roma pasal 12 ayat ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Sikap radikal terhadap pencobaan tidak berarti meniadakan emosi atau perasaan duka cita dalam hati kita. Dan yang ketiga, sikap radikal terhadap pencobaan itu bukanlah sikap optimis alamiah, melainkan sukacita karena pengharapan dalam Allah dan janjinya. Sikap radikal terhadap pencobaan bukanlah sikap optimis yang alamiah, yang muncul dari diri kita sendiri. Tidak. Kita memiliki sikap optimis oleh karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika pasal ke-4 ayat ke-13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Paulus berkata kepada orang Kristen di Tesalonika, ketika ada orang yang kau kasihi meninggal, kamu jangan merata menangis seperti orang yang tidak punya pengharapan, yang tidak punya iman. Paulus ingin mengingatkan kepada kita, sebagai orang Kristen, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bukan kita menipu diri kita sendiri, menghibur diri kita sendiri, tidak. Karena kita memiliki dasar pengharapan di dalam Tuhan. Respon kita terhadap pencobaan haruslah berbeda dengan dunia ini. Di tengah-tengah kedukaan dan air mata karena pencobaan, seharusnya ada ketenangan dalam hati kita dan ada keyakinan karena Tuhan yang memegang pimpinan. Alkitab berkata bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Mazmur 30 ayat ke-5 mengatakan, sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Inilah alasan bagi sukacita dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Bukan karena sikap optimis alami, melainkan karena kita menaruh pengharapan
pada Allah dan pada janji-janjinya. Saudara, ini hal yang pertama yang kita pelajari dari Yakobus pasal pertama, ayat pertama hingga keempat. Kita harus memiliki sikap radikal di dalam menghadapi pencobaan. Yaitu kita memahami, kita belajar bersukacita di tengah-tengah segala pencobaan yang kita alami. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Prinsip kedua dari Yakobus kepada kita dalam perikop kita hari ini adalah kita harus memahami sebuah kebenaran yang meneguhkan di dalam pencobaan. Yaitu, ayat ketiga mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita harus memiliki sebuah kebenaran, kita harus memahami sebuah kebenaran yang meneguhkan iman kita. Yaitu apa? Yaitu sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada dua hal yang dinyatakan di dalam perikop ini. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Hal yang pertama, secara implisit, ayat ini ingin mengatakan kepada kita, Tuhan berdaulat atas setiap pencobaan. Ayat ini secara implisit ingin mengatakan bahwa Tuhan memakai pencobaan-pencobaan untuk menggenapi rencana dan tujuannya. Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, bahkan terhadap hujan dan sinar matahari. Ia mengubah dan mengarahkan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Yusuf bersaksi dalam Kejadian 50 ayat ke-20 demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kedua, ayat ini secara eksplisit ingin menyatakan kepada kita bahwa Tuhan memakai pencobaan-pencobaan untuk menguji iman kita agar menghasilkan ketekunan. Tuhan memakai pencobaan untuk menguji iman kita agar menghasilkan ketekunan. Gambarannya seperti seorang atlet yang mendorong dirinya dalam latihan dan ketekunan untuk menghadapi perlombaan yang akan datang. Begitu juga latihan atau ujian terhadap iman kita akan menjadikan iman kita semakin kokoh untuk menghadapi pencobaan berikutnya. Lalu sekarang yang terakhir, saudara, poin ketiga. Apa mau dinyatakan Yakobus pasal 1 ayat pertama hingga keempat kepada kita? Hal yang ketiga adalah bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Dikatakan kita harus menyerahkan diri kita pada proses pemurnian dalam pencobaan. Kita harus menyerahkan diri kita pada proses pemurnian atau pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita melalui berbagai pencobaan yang kita alami. Ayat keempat mengatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, submission atau penyerahan diri adalah sebuah sikap kita di hadapan Tuhan. Penyerahan diri berarti kita tidak mengepalkan tinju kita ke wajah Tuhan dan berkata bahwa Tuhan tidak berhak melakukan semua itu terhadap kita. Salah satu contoh sikap submisif yang diajarkan Alkitab kepada kita adalah kisah tentang Ayub. Ketika Tuhan mengizinkan berbagai pencobaan terjadi dalam kehidupan Ayub, sikap dan respon Ayub adalah dikatakan di dalam Ayub pasal pertama ayat ke-21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam proses pembentukan Tuhan atas kehidupan setiap kita melalui segala pencobaan yang kita alami. Pertama, sadari bahwa kematangan atau kedewasaan rohani
merupakan sebuah proses, bukan sesuatu yang instan. Pembentukan rohani yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu bukan sesuatu yang instan, melainkan membutuhkan proses yang panjang. Tidak ada jalan pintas untuk mengalami pertumbuhan rohani. Dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah harus melewati proses yang panjang untuk menjadi matang. Ada buah tertentu yang dibutuhkan waktu bertahun-tahun supaya ia bisa berbuah. Tidak bisa dikarbit, tetapi merupakan sebuah proses alami, sebuah proses yang membutuhkan waktu untuk menghasilkan kematangan. Begitu juga saudara dalam kehidupan rohani kita. Kita tidak bisa mengharapkan jalan pintas untuk menjadi dewasa dalam Tuhan. Tetapi kedewasaan rohani kita itu merupakan sebuah proses pembentukan Tuhan yang membutuhkan waktu yang panjang. Kedua, kita harus menyerahkan diri kita kepada proses pemurnian agar menghasilkan kematangan atau kedewasaan. Itu sebabnya dikatakan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketika kita menyerahkan diri kepada proses pembentukan Tuhan, maka pada akhirnya hasilnya adalah kematangan atau kedewasaan rohani. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan dalam Yakobus pasal pertama, ayat pertama hingga keempat, mengajar kita tentang sikap radikal kita dalam menghadapi pencobaan dalam hidup ini. Pertama, kita diminta untuk mengadopsi sikap radikal dalam menghadapi pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kedua, Yakobus mengajar kita harus memahami sebuah kebenaran yang meneguhkan dalam pencobaan tersebut. Dikatakan di dalam ayat ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan yang ketiga, apa yang harus menjadi respon kita terhadap pencobaan dalam hidup ini? Dikatakan, kita harus menyerahkan diri kita pada proses pemurnian yang Tuhan izinkan melalui pencobaan-pencobaan tersebut. Dikatakan, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kiranya prinsip-prinsip Yakobus dalam perikop ini menolong kita, sehingga kita boleh memahami apa yang Tuhan mau kita lakukan ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi ujian dan pencobaan dalam hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, minggu ini Tuhan kami membahas dari kitab Yakobus. Dan hari ini melalui perikop Yakobus pasal pertama, ayat pertama hingga ayat keempat. Kami belajar tentang prinsip-prinsip yang Tuhan mau dari setiap kami ketika kami menghadapi pencobaan dalam hidup ini. Sesuatu yang tidak bisa kami hindari, Tuhan. Pencobaan-pencobaan, ujian-ujian dalam hidup ini. Sesuatu yang tidak bisa kami hindari, tapi sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan ketika semuanya itu terjadi, Tuhan ingin kami belajar untuk memiliki sikap radikal terhadap pencobaan. Yaitu kami menganggap pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan Tuhan. Dan Tuhan ingin juga kami belajar sebuah kebenaran tentang pencobaan. Bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami akan menghasilkan sebuah ketekunan, akan menghasilkan kedewasaan dan kematangan rohani untuk setiap kami. Dan oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk memiliki sikap submisif, sikap penyerahan yang total kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan untuk memproses hidup kami. Supaya ketika kami belajar untuk tekun, maka ketekunan itu akan membawa kematangan. Akan membawakan hasil buah yang matang atas kehidupan setiap kami. Kami tahu Tuhan kebenaran ini tidak mudah untuk diterima.
Kebenaran ini tidak mudah untuk dihidupi. Tetapi jikalau ini adalah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami, maka kami percaya bahwa ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang cukup untuk kami, supaya kami boleh dibawa ke dalam proses pembentukan Tuhan melalui berbagai pencobaan dalam hidup ini, supaya kami menjadi matang dan dewasa dalam Tuhan. Sertai kami dan tolong kami, Tuhan. Apapun kondisi hidup yang kami hadapi saat ini, kesulitan apapun, sakit penyakit apapun yang Tuhan izinkan kami alami saat ini, ajar kami untuk tetap boleh memiliki pengharapan dan iman kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendiri. Dengarkan doa kami, Bapa, karena kami berdoa dan mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibolehkan oleh Pak Kasti. Sangat menarik sekali untuk prinsip-prinsip kita dalam kita boleh menghadapi setiap pencobaan dan bagaimana kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat untuk boleh mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan yakin dan suara keras kita boleh bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita juga mau menaikkan doa syafaat kita. Jemaat yang dikasihi Kristus boleh dipersilakan untuk duduk, dan kita mau bersama-sama menaikkan syafaat kita yang akan dipimpin oleh Saudara Bobby. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan, dengan hati kami, dengan kondisi kami masing-masing Tuhan. Ajar kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap berserah kepada Tuhan. Kalau kami melihat bagaimana angka COVID cases yang begitu tinggi, baik di Victoria, kemarin kami mendengar 51.000, dan New South Wales ada sekitar 45.000. Ajar kami Tuhan, supaya kami juga boleh mengikuti protokol kesehatan, mengambil vaksin yang sudah diberikan sebagai kesempatan buat kami, supaya tatkala kami terkena COVID, kami bisa membangun antibody, membangun immunity system, dan kami boleh tetap sehat Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang terkena COVID, supaya mereka juga boleh Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan tilik, berikan kesembuhan. Kami mendengar Tante Sumi yang terkena COVID juga, walaupun simptomnya tidak parah Tuhan Yesus, kami terus berdoa supaya Tante Sumi boleh Tuhan berikan kesehatan dan pemulihan. Juga untuk teman-teman yang lain, untuk saudara-saudara yang lain, Tuhan juga terus berikan kesehatan melalui istirahat, melalui obat-obatan, vitamin yang dikonsumsi. Kami berdoa untuk kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah New South Wales ataupun Australia,
mengingat begitu banyak nilai COVID cases yang terjadi, Tuhan, kami tidak tahu bagaimana ke depannya, tapi kami sadar, Tuhan, eventually kita semua harus berhadapan dengan virus COVID, dan kami harus belajar untuk mengatasi seperti halnya kami sudah mengatasi virus flu, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk terus memiliki tidur yang cukup, makan yang baik, beristirahat, supaya saat kami terkena virus COVID, kami juga bisa melawan virus itu dan kami bisa membangun antibodi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kebijakan, baik lockdown, restriction, peraturan pemerintah state New South Wales ataupun negara Australia. Tuhan berikan kebijaksanaan untuk Dominic ataupun untuk Scott Morrison, memberikan yang terbaik bagi kesehatan orang-orang di New South Wales ataupun di Australia, kebijakan yang terbaik untuk rumah sakit yang mungkin sudah mulai kewalahan mengatasi begitu banyak orang yang sakit, klinik-klinik yang dipakai untuk mengetes PCR, juga untuk nilai stok yang ada untuk orang-orang bisa membeli antigen. Tuhan juga pimpin supaya persediaan stok boleh memenuhi kebutuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami tidak tahu bagaimana ke depannya di tahun 2022 ini, Tuhan. Tapi kami percaya kalau Tuhan memiliki semuanya di bawah kekuasaan-Mu, di bawah kontrol, dan tatkala kami berserah, kami tahu Tuhan yang berikan terbaik buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bobby untuk doa syafaat dan dengan doa Bapa kami. Sekali lagi juga kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan, agar kiranya persembahan kita boleh menjadi suatu puji-pujian yang harum di mata Tuhan. Dan kita juga boleh masing-masing berdoa untuk orang-orang yang mengelolanya agar ini sungguh-sungguh diberikan untuk perluasan kerajaan Tuhan. Adapun ayat yang terambil untuk persembahan pada hari ini adalah dari Mazmur 119 ayat yang 108. Saya bacakan demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Dan sementara kita tidak dari on-site, sekali lagi di layar kita ada tertera Indonesian Reformed Church Bank Account. Seperti di layar, buat masing-masing kita diberi kesempatan sekali lagi boleh memberikan persembahannya dengan melalui transfer kepada bank account, atau boleh juga dikumpulkan nanti pada saat kita sudah boleh kembali ke gereja, kita boleh masukkan ke dalam envelope dan kita boleh taruh nanti di gereja. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita di akhir ibadah ini kita semua boleh bersama-sama diutus untuk menjalani hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang sudah menerima cahaya firman dari Tuhan. Dan dengan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus dan bimbingan dari Roh Kudus, marilah kita boleh dengan satu keyakinan menyanyikan lagu pujian Agunglah Kasih Allahku yang akan kita teruskan dengan doksologi. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh,
dan langit jadi kertasnya, dan di dalamnya, dan insan pun pujangdana akan genap mengungkapkan kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita kembalikan segala hormat dan pujian kepada Allah Tritunggal dalam doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing, ke dalam panggilan Tuhan bagi saudara masing-masing, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, penyertaan, pertolongan, pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai sampai di sini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara senantiasa dalam anugerah penyertaan Tuhan di tengah-tengah situasi sulit saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Ada beberapa hal yang mau kita lihat. Update news. Yang pertama adalah hari ini kita masih kebaktian secara online melalui Zoom karena Pak Kasti masih isolasi mengikuti anjuran pemerintah sebagai close contact ya. Dan untuk kebaktian minggu depan dan selanjutnya, kita lihat dulu perkembangan kita bagaimana. Jadi bisa Zoom lagi ataupun onsite nanti akan diberitakan melalui WhatsApp ya. Jadi tolong bantu dalam doa masing-masing kita semua supaya kita semua bisa sehat dan juga mungkin bisa kebaktian onsite lagi. Oke, yang kedua, ya, terima kasih semuanya udah menggunakan namanya dengan jelas pada saat masuk ke dalam Zoom. Jadi kita tahu siapa aja yang join untuk menghindari orang-orang yang mungkin mau nge-hack ke kebaktian kita ya. Abis ini kalau mau bisa buka kamera kita, say hi sama yang ada di sini semuanya. 5 menit, 10 menit sebelum kita menyelesaikan ibadah kita. Oke. Hari ini juga jam 2 siang nanti itu ada pembinaan session, baik session yang sekarang maupun session yang baru. Session yang baru untuk tahun 2022 ini. Sementara Bobby akan mengakhiri masa pelayanannya. Terus dan kita ada rencana untuk meneguhkan Brother Jimmy Sutanto sebagai elder dan juga Brother Hamin sebagai deacon untuk periode pertama 2022 sampai 2024. Kalau ada yang keberatan atau ada masukan, silakan email ke
session IRC, emailnya tertera di layar tuh ya. Juga terus dukung dalam doa untuk pergantian session ini, untuk kita baik yang menyelesaikan maupun yang mau melanjutkan untuk pelayanan di tahun yang baru ini. Terus juga kita ada rencana untuk rapat kerja tanggal 22 Januari itu hari Sabtu. Tadinya kita udah booking tempatnya di community center, cuman nggak tahu dengan situasi COVID seperti ini apakah kita akan lanjutkan pada hari yang sama atau tempat yang sama atau bagaimana, nanti kita mau diskusiin lagi ya. Terus yang berikutnya duty roster. Nah ini berapa hari yang lalu Wida udah kirimin email ke semua teman-teman yang ambil bagian dalam pelayanan di kebaktian IRC. Tolong dicek nama-namanya. Kalau ada yang berhalangan, tolong hubungin Wida atau cari penggantinya supaya lebih gampang ya. Untuk teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara yang belum dapat duty rosternya, mungkin terbeban untuk melayani juga, bisa hubungin Wida langsung supaya bisa dimasukin dalam duty roster. Bisa mengerjakan apapun gitu ya, mulai dari mungkin bantu di penerima tamu, persembahan, audio atau apapun juga gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, sebentar saya matiin recording dulu.